Jejak nabi palsu di belakang para penuduh nasab palsu, kemakan syarat sendiri pemilik J1. Maksudnya apa ini? Kita simak ya teman-teman. Mereka itu mensyaratkan apa? Satu, ada kitab sejaman. Dua, tes DNA. Tes DNA-nya harus J1. Sekarang kita cek siapa yang punya DNA J1 dan ini valid, ada datanya. Yang punya DNA J1 itu mereka itu aristokrat Arab sekarang. Siapa? Bin Saud. Itu J1. Dan tidak ada nasab mereka ini keturunan Rasulullah SAW, tidak ada. Semuanya tahu. Kemudian kita cari nih, ini sebetulnya Bani siapa? J1 ini. Saudi ini turunan siapa? Saudi ini turunan dari Bani Hanifah atau disebut Bani Hanafiyah. Bani Hanifah atau Bani Hanafiyah ini fakta. Siapa yang mengucapkannya? Pihak kerajaan Arab Saudi sendiri. Bisa dicek di website resminya itu. Pertanyaannya, masalahnya apa? Masalahnya dulu pernah ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab, itu dari Bani Hanafiyah, dari Bani Hanifah. Bisa dilihat di Sahih Muslim, nanti saya tampilkan. Maka yang J1 ini mereka itu keturunannya Musailamah al-Kadzab dan mereka menginginkan supaya diakui sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW dengan framing mereka DNA-nya J1 nanti akan dikerucutkan kepada keturunannya Rasulullah SAW dan nasab-nasab yang sudah jelas secara ijma ini ingin dibatalkan dengan tes DNA yang harus J1. Ternyata seperti itu saudaraku ya. Setelah didengarkan dan disimak, ternyata bukan hanya DNA atau haplogrupnya Kangjeng Nabi J1 itu, akan tetapi bin Saud juga termasuk itu. Termasuk apa? Termasuk DNA-nya J1. Dan bin Saud keturunan mana? Beliau atau dia itu bin Saud keturunan daripada atau leluhurnya itu Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab? Musailamah al-Kadzab itu yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Waktu itu kan pernah membuat ayat Al-Quran gitu kan, mau menyamai Al-Quran surah Al-Fil gitu ya saudaraku. Ternyata mereka yang berkoar-koar bahwa DNA J1 itu adalah DNA nabi, selain itu Yahudi. Dan ternyata DNA J1 bukan hanya DNA Nabi saja, begitu. Memang saya baca semalam di website ya, J1 dari Bani Hashimiyah di Yordania ada tuh sampai sekarang. Itu J1. Kemudian saya juga baca semalam bahwa J1 itu ada juga dimiliki oleh Yahudi, saudaraku. Begitu. Jadi kesimpulannya, Kiai Imad telah ditipu oleh Dr. Sugeng. Ya, Kiai Imad telah ditipu oleh siapa? Oleh Dr. Sugeng. Jadi rame nih, jadi tambah panas sekarang. Jadi saya semakin yakin dari sini ya, jadi semakin yakin bahwa kemungkinan besar habaib juga masih dalam termasuk duriyah Nabi, karena termasuk semenanjung Arab atau jazirah Arab, baik itu dari yang Laut Merah tuh Yaman dan yang lainnya, itu adalah 70% ada dari J1 seperti itu. Silakan baca kemarin malam atau tadi malam saya sudah live ya, live di sini di video sini 2,5 jam saya bacakan. Dan ternyata J1 itu pemilik awalnya Kaukasia yang digembor-gemborkan oleh Fakih Hadiningrat, yang digembor-gemborkan oleh Fuad Pleret, yang digembar-gemborkan oleh siapa itu pendukung-pendukungnya Kiai Imad lah ya saudaraku. Jadi buka mata kalian, buka telinga kalian, buka mata hati kalian. Jangan salah membenci. Ya. Jangan salah membenci. Hati-hati semuanya. Jadi udah ketemu sekarang nih, saya juga sekarang tambah mau baca-baca lagi.
Tambah mau baca-baca tentang haplogroup dan sejarahnya bagaimana, ternyata ada. Dari mana? Dari YouTube. Dari Google. Kok kamu ngambilnya dari Google? Ya termasuk Kiai Imad mengambil tesis itu copy paste dari Google. Seperti itu saudaraku, barakallahu fikum. Ingat, almar'u ma'amman ahab. Sesungguhnya nanti di akhirat kita semua akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Barakallahu fik.